Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 1 menyebutkan bahwa tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Jadi, sangatlah penting para pekerja dalam menerapkan PHBS di tempat kerja guna untuk meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja selama melaksanakan pekerjaannya. Tekanan PHBS di tempat kerja adalah upaya untuk memperdaya para pekerja agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat dan berperan aktif dalam mewujudkan kerja sehat. Bekerja dengan tubuh dan lingkungan yang sehat merupakan hal yang diinginkan dan menjadi hak asasi para pekerja. Karena itu, menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut memelihara, menjaga, dan mempertahankan kesehatan pekerja agar tetap sehat dan produktif dengan melaksanakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tempat kerja. Menyadari pentingnya penerapan PHBS di tempat kerja dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat adalah seluruh karyawan di tempat kerja harus dan perlu melakukan sosialisasi yang sistematis. Di sini saya akan membahas tentang indikator PHBS di tatanan tempat kerja. Di antaranya yang pertama yaitu menggunakan alat perlindungan diri, yaitu APD, sesuai dengan jenis pekerjaannya. Apakah itu APD? APD merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi tenaga kerja, yang berfungsi untuk memproteksi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja dan penyakit akibat kerja. Penggunaan alat perlindungan diri di Indonesia seringkali dianggap tidak penting oleh sebagian para pekerja, karena kesadaran dan kedisiplinan para pekerja masih tergolong rendah. Salah satu indikator yang dapat dilakukan di tempat kerja yaitu dengan menggunakan alat perlindungan diri atau APD yang bertujuan untuk mengurangi risiko bahaya kecelakaan bagi para pekerja, memberi perlindungan ke tubuh para pekerja, dan sebagai usaha terakhir apabila sistem perlindungan teknik tidak berfungsi. Adapun yang kedua, tidak merokok, yaitu dengan adanya kebijakan larangan merokok. Dengan adanya larangan merokok, maka para pekerja dapat mengurangi penyebaran penyakit, karena selain yang merokok, asap yang dikeluarkannya juga dapat menjadi penyakit bagi orang yang lain yang ada di tempat kerja tersebut. Biasanya di tempat kerja itu disediakan ruangan khusus untuk merokok agar tidak mengganggu pekerja lainnya. Kawasan tanpa rokok atau KTR adalah ruangan atau area yang menyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, ketika kamu bangun tidur, dia seharusnya cuci tangan 3 kali sebelum beraktivitas, karena dia tidak tahu kondisi tangannya saat malam hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih ini kembali mengingatkan pentingnya mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Cuci tangan sebagai pencegahan adanya virus dan bakteri yang berisiko menginfeksi tubuh. Islam begitu teratur dan terarah secara rinci akan setiap kebutuhan pemeluknya. Dengan mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan memakai sabun, kita dapat mencegah infeksi virus pada diri sendiri, orang sekitar, dan bahkan komunitas seperti keluarga dan tempat kerja. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Salah satu alasan membuang sampah pada tempatnya yaitu agar diri terhindar dari beragam penyakit yang mengintai. Sampah yang dibuang sembarangan menjadi tempat berkembangnya bakteri penyebab penyakit. Tak hanya itu, sampah juga menyebabkan virus dan parasit melalui kontak langsung, misalnya kontak fisik dengan sampah. Kemudian, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja. Dengan memberantas jentik nyamuk di tempat kerja dapat menurunkan populasi nyamuk. Para pekerja dapat terhindar dari gigitan nyamuk, terutama nyamuk Aedes, penyebab demam berdarah dan nyamuk malaria. Adapun tujuan dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan perilaku hidup
bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang keempat, menurunkan angka absensi tenaga kerja. Yang kelima, menurunkan penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang keenam, memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, dalam suatu hadis disebutkan bahwa Islam itu adalah bersih, maka jadilah kalian orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis di atas dijelaskan bahwa Islam merupakan agama yang menyukai dan sangat menganjurkan tentang kebersihan. Bahkan dikatakan hanya orang-orang yang bersih saja yang dapat masuk surga. Sekian dan terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dampak jika PHBS tidak terlaksana. Yang pertama, produktivitas kerja akan menurun. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Yang ketiga, meningkatkan angka absensi tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang kelima, memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat untuk dicontoh. Dan yang terakhir, populasi virus akan gampang berkembang biak. Strategi pembinaan PHBS di tempat kerja diantaranya 1. Analisis situasi. Pemimpin di tempat kerja melakukan pengkajian ulang tentang ada tidaknya komitmen dan kebijakan tentang pembinaan PHBS di tempat kerja, serta bagaimana sikap dan perilaku pekerja terhadap kebijakan tersebut. 2. Pembentukan kelompok kerja. 3. Pembentukan kebijakan PHBS di tempat kerja yang jelas tujuan dan cara melaksanakannya. 4. Penyiapan infrastruktur. 5. Sosialisasi penerapan PHBS di tempat kerja. 6. Penerapan PHBS di tempat kerja. 7. Pelaksanaan pengawasan PHBS di tempat kerja. 8. Pemantauan dan evaluasi. 9. Lakukan kajian terhadap masalah yang ditemukan dan putuskan apakah perlu penyesuaian terhadap kebijakan tersebut.